Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ASI kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ASI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perdagangan, industri pertambangan, pengangkutan pertanian, pembangunan, dan jasa. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan mobil dan motornya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat analisa ASI ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan perusahaan Astra ini. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle sebesar 50,11%, masyarakat sebesar 49,89%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal 3 mengalami kenaikan sebesar 28,5% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 27,5%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,1%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 23,5%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,1%. Untuk dari segi utang mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,2%. Dan ini merupakan summary rapor keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini hanya sekitar 8,96%, mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau secara angkanya mengalami kenaikan ya. Untuk dari segi EPS mengalami kenaikan 494, jadi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan membuat pernya menjadi 12,45 kali. Dan dari segi harga memang tidak berbeda jauh ya untuk 2020 dengan 2021. Jadi tetapi dari segi per mengalami penurunan yang lumayan. Terus untuk dari segi book value sekarang di 5175 dan membuat PBV-nya di 1,19 kali. Jadi untuk dari segi PBV juga mengalami penurunan, dan ini merupakan PBV yang paling rendah ya untuk dari perusahaan Astra. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,73 kali. Untuk dari segi DER juga masih di bawah 1 ya, jadi masih sangat bagus. Untuk ROE di 9,55%, jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk ROA di 5,52%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6150. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp7.000. Jadi masih memiliki margin of safety 14%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan sesoke untuk perusahaan Astra ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Astra ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ASI ini? Teman-teman, kalau teman-teman mengikuti saya dari sebelumnya, untuk saham ASI ini saya sudah pegang ya. Malahan saya pegang juga masih di bawah, lebih di bawah dari harga 6.000. Jadi kalau untuk sekarang teman-teman tanya saya akan membeli lagi, ya saya udah tidak membeli ya. Malahan saya tinggal menunggu momennya untuk saya bisa melakukan penjualan dari saham Astra ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya.
Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.